Qur'aniyatan fil nafsi wal hayat. Ada 50 kaidah yang katakan kaidah Quran di dalam yang sangat bermanfaat dalam kaitannya dengan menjaga jiwa kita dan dalam kehidupan kita ini. Ini ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil. Ya. Jadi jamaah dimuliakan Allah SWT bahwa salah satu ijaz Al-Quran termasuk juga ijaz hadis-hadis Nabi SAW, kemujizatan yang antara tanda-tanda kemujizatan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW adalah dikenal dengan Jami'ul Kalim atau Jawami'ul Kalim, yaitu suatu perkataan yang ringkas, padat, tetapi mencakup banyak hal. Ya, ringkas, padat, dan mencakup banyak hal. Ya, itu adalah bacaan-bacaan Al-Qurannya, termasuk hadis Nabi SAW. Ayat Al-Quran ini semuanya Jawami'ul Kalim, pendek, tapi kalau dijelaskan dan dikaitkan dengan hal lain luar biasa. Bahkan ada ulama yang menulis tafsir Al-Fatihah. Ya, tafsir Al-Fatihah dikaitkan dengan seluruh cabang ilmu. Bukunya kalau mau disusun di dalam sini tidak cukup. Dan ada yang dituliskan di dalam buku di dalam ruangan ini tidak akan muat. Hanya surat Fatihah saja. Bahkan dia Buya Hamkat, dia sudah pernah saya baca itu. Ya, Lautan Al-Fatihah yang beliau menulis itu, Lautan Al-Fatihah, artinya luar biasa. Al-Fatihah saja ini kalau menikahnya seperti lautan. Ya, begitu banyak hal yang misteri yang kita tidak bisa ungkap dalamnya. Nah, laut itu kita lihat dari permukaan dan jauh, kecil oleh itu begitu kita naik kapal, gimana yang berakhir menuju ke laut. Nah, begitu kita menyelam, ternyata di dalamnya ada yang lebih luar biasa lagi. Semakin ke dalam, semakin ada hal yang luar biasa lagi. Bahkan disebutkan peneliti bahwa di tengah laut itu, di dalam laut itu ada air tawar. Nah, saya heran juga, ternyata ada sungai juga. Ternyata di dalam laut itu ada sungai. Itu barangkali dari inspirasi itu yang buat SpongeBob. Iya, kehidupan dalam laut itu seolah kehidupan di darat. Subhanallah. Jadi ini banyak hal yang lebih misteri lagi ya, yang terdapat dalam banyak mutiara yang kita tidak pernah lihat sebelumnya. Sehingga ini baru Al-Fatihah yang digambarkan surah Al-Fatihah itu begitu seperti lautan. Ya, lautan saya susah kita arungi, apalagi ya, hal yang ya, setelah lautan itu di samping luasnya. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Jawami'ul Kalim ini salah satu ijaz bentuk kemujizatan dari firman Allah dan hadis Nabi SAW, singkat dan padat. Kemudian para ulama juga membuat satu kaidah, ya, kaidah yaitu mengumpulkan banyak dalil dan beristimbat dengan dalil itu beberapa hukum, ya, sehingga kita bisa memahami dalil itu dan mengerti bagaimana mengamalkannya. Sehingga dibuatlah kaidah, dengan kaidah usul fikih, ada kaidah fikih, ya, misalnya dengan hadis Nabi innamal a'malu binniyah, disebutkan bahwa hadis ini yang mencakup 70 pembahasan, 70 bab pembahasan dalam fikih. Ya, Allah innamal a'malu binniyah. Ya, kata-kata innamal a'malu binniyah itu kalau dibahas itu bisa mencakup 70 bab dalam fikih. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menjadikan hadis ini innamal a'malu binniyah itu menjadi hadis pertama dalam setiap bab dalam kitab sahihnya. Itu menunjukkan bahwa semua pembahasan dalam kitab Sahih Bukhari itu semuanya ada kaitannya dengan innamal a'malu binniyah. Subhanallah. Ini menunjukkan lagi bagaimana luasnya kecakupan yang terdapat dalam hadis itu. Ya. Jadi kaidah ini kita ambil satu saja dalam pertemuan kita kali ini secara ringkas. Di antara kaidah yang sangat penting untuk kita pahami terkait dengan kehidupan kita di dunia ini adalah firman Allah, wa qulu lin-nasi husna. Ya, kaidah ini kita ambil. Wa qulu lin-nasi husna. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Dalam surah Al-Baqarah 83 kaitannya dengan
perintah Allah kepada Bani Israel, ya, dan beberapa kewajiban yang diperintahkan kepada mereka. Salah satu di antaranya sudah menyebutkan beberapa kewajiban yang lain. Dikatakan wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah dan seterusnya. Wa qulu, dan berkatalah kepada kalian, kepada manusia itu dengan cara yang baik. Masya Allah. Jadi berkatalah kepada manusia. Ya, jadi dikatakan bukan kepada orang beriman saja, nas, manusia secara umum, karena dalam Al-Quran itu kata manusia ada nas, an-nas, ada al-insan, ada al-bashar, ada Bani Adam. Ya, ini istilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang manusia ini tergantung pada sifat-sifatnya. Ya, manusia disebut an-nas, manusia. Ya, itu ada karakternya karena dia sesuatu yang bisa dilihat, tidak sama dengan jin. Ya, sumya jinnan disnani min uyunin nas. Ya, kenapa jin disebut jin? Karena dia tidak nampak dari pandangan mata manusia, sehingga kalau ada manusia yang mengaku melihat jin, curiga dia juga jin. Ya, dapat curiga bahwa dia juga jin atau bersekutu dengan jin. Jadi normalnya manusia tidak melihat jin. Makanya jin disebut istinah, janin, jannah, junnah, itu semua kata-kata yang dekat dengan kata jinnun ini, ya, menunjukkan suatu hal yang tidak terlihat. Sedangkan manusia disebut nas karena dia kelihatan, nampak. Kemudian manusia juga disebut insan karena sifatnya yang pelupa. Sumya insan linsyani, manusia disebut insan karena salah satu sifat karakter manusia lupa. Ya, sudah dipelajari sudah, tapi dilupa. Ya, pernah dipelajari tapi yang lupa ingat. Bagus kalau lupa ingat, kalau ingat lupa. Ya, subhanallah. Jadi manusia seperti itu. Ya, kita tidak pernah tahu apa itu kejadian kita sebelum lahir dunia ini. Allah ingatkan dalam surah Ibrahim, ya, bahwa kita dulu itu di rahim sudah pernah berjanji, sudah pernah bersyahadat, ya, sehingga kita diizinkan untuk terlahir di muka bumi ini. Nah, bukan ingatkan kita dalam Al-Quran, tapi tidak ada manusia ingat itu kalau kita pernah bersyahadat. Ya. Jangan dari janji kita saya sudah tidak lupa. Ya, walaupun ya apalagi sekarang ini dalam politik, ya, tentang janji ini, ya, bagus kaidah ini diterapkan. Wa qulu lin-nasi husna, berkata kepada manusia kata yang baik, terutama para calon, ya, supaya tidak saling menyerang, supaya tidak saling ini, tapi dapat berkata dengan perkataan yang baik. Wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Di sini dalam kitab ini disebutkan al-insan, ya, bahwa manusia itu secara tabiat, ya, secara alami dalam kehidupannya senantiasa berinteraksi, muamalah dengan orang lain, ya, apakah itu kaitannya orang beriman atau mungkin orang tidak beriman, orang yang baik, orang yang jahat, orang yang tua, orang yang muda, orang sekaya, dan seterusnya, dan berbagai macam profesi dan karakter. Itu setiap hari kita bergaul dengan manusia. Maka kaidah ini sangat penting dipegang, karena kaidah ini digunakan patokan ukuran kita dalam kaitan dengan muamalah pada siapapun. Ya, wa qulu lin-nasi husna. Dikatakan innaha qaidatun taqarrara dzikruha fil Qur'ani fi aktsar min mawadi'. Dalam Al-Quran sendiri tentang perintah untuk berkata kepada manusia yang perkataan yang baik ini, diulang beberapa kali. Ya, misalkan dalam firman Allah, wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan, surah Isra. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka, ya, mengatakan hal-hal yang baik. Kemudian firman Allah yang lain juga kepada ahlul kitab, kaitannya bagaimana kita berinteraksi dengan non-muslim, dikatakan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan illa alladziina zalamu minhum. Maka janganlah kalian bermujadalah, jangan kalian berdebat, ya, jangan kalian berdebat dengan orang-orang ahli kitab ini kecuali dengan debat yang dengan cara yang baik. Nah, perdebatan pun diatur dengan cara debat yang baik. Jangan seperti anggota DPR berdebat
berdebat baru boleh berkursi. Nah, kita di sini berdebat dengan cara yang baik, artinya kemukakan argumentasi. Ya, kalau Pak Anies bilang dengan gagasan, nah, berikan gagasan yang baik, ya, sehingga adu gagasan, ya, adu dalil, adu logika yang benar. Ya. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaidah ini dalam kaitannya bagaimana kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, juga sebutkan dalam kaitannya dengan hubungan dengan orang tua. Yang hubungan dengan orang tua, Allah mengatakan wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu menghadik mereka, jangan kamu berbicara kepada orang tuamu dengan perkataan yang keras kasar, ya, membentak. Wa qul lahuma qawlan karima. Hendaklah kau berkata kepada orang tua perkataan yang mulia. Saya lihat sendiri ada seorang syekh yang waktu itu membawakan pembahasan kitab tentang adab, tentang adab, ya, bagaimana seorang penuntut ilmu itu memiliki adab yang mulia. Kitab itu disebut di dunia Hilyatul Talibul Ilm, ya, yang ditulis oleh Bakar Abu Zaid, ulama terkenal di Arab Saudi. Ulama ini dia tidak pernah ceramah, karena kalau ceramah tidak terbiasa. Tapi tulisannya luar biasa, ya, tulisannya itu luar biasa. Ya, Syekh Bakar Abu Zaid, ya, ini ulama dunia. Ada satu kitabnya judulnya Hilyatul Talibul Ilm, perhiasan bagi penuntut ilmu. Artinya seorang yang menuntut ilmu itu harus terlihat indah, dia menghias dirinya dengan akhlak yang mulia. Kemudian saya ini membahas kitab ini, lagi semangatnya bagaimana mengarahkan, ya, pendengar, mendengarkan mahasiswa untuk, ya, memahami kitab ini. Tiba-tiba ada berdiri teleponnya, bunyi teleponnya, ya, begitu diangkat, tadi suaranya yang semangat ketika ceramah, kenapa langsung rendah sekali seperti dia sedang dimarahi oleh pendengaran, langsung mukanya kelihatan merah, rendah sekali. Bahkan kita namisi, mungkin ada yang tegur atau apa, ternyata subhanallah, karena tidak ada yang tegur, hanya ibunya menelpon. Dia tundukkan dirinya, dia seperti dia berada di hadapan ibunya, padahal dia di Indonesia, sementara ibunya ada di sana. Dan pada telepon ini, ditelepon saja suaranya dari ibunya, dia sudah menundukkan dirinya. Ya, ini betul adab yang luar biasa diberikan kepada orang tua. Bandingkan dengan anak-anak kita sekarang, ya, di depan kita saja deh, suku-suku kalau tabe-tabe. Ya, ini subhanallah, saya kenapa di sini? Kita itu yang tidak bisa kita lupa. Subhanallah. Dan mana? Padahal ibu cuma tanyakan bagaimana kabarnya. Iya, bagaimana kabarnya? Subhanallah. Dia tinggalkan itu majelis, dia tidak duduk di kursi, langsung dia pergi di tempat, dia tunduk seperti orang yang ini merendah sekali. Padahal hanya mendengar suara orang tuanya lewat telepon. Subhanallah. Katakan wa qul lahuma qawlan karima. Ya, kepada orang tua perkataan harus perkataan yang mengandung kemuliaan, kehormatan. Tidak boleh ada kata-kata yang menyakitkan, tidak boleh ada kata-kata yang membuat mereka, ya, tersinggung, ya, dan seterusnya. Subhanallah. Ini kepada orang tua. Jadi bagaimanapun seorang anak itu sukses, berhasil, sementara orang tuanya dalam kesederhanaan, dan dia tidak boleh, ya, mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara orang tuanya. Dia tidak boleh bersifat arogan di hadapan orang tuanya. Ya. Karena apa? Nah, nikmat yang didapatkan oleh orang tua pasti anak pernah merasakannya. Tapi belum tentu nikmat yang didapat oleh anak orang tua bisa merasakan. Nah, karena itu anak itu tidak bisa melupakan jasa orang tuanya. Ya, makanya ada pernah kita bahas itu doa, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ketika seorang hamba minta supaya jadikan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah,
nikmat dia atas orang tuanya. Ya, kenapa? Ya, setiap anak kita ini kita semua adalah anak. Ya pasti semua nikmat yang diberikan oleh orang tua kita pasti mencicipinya. Ya, tetapi apa yang kita diberikan sekarang oleh Allah, orang tua kita belum tentu mencicipinya. Entah karena mereka sudah meninggal dunia, ya atau memang anaknya sakit dunia. Ya. Karena itu diingatkan tentang seorang anak yang sakit-sakit sama orang tuanya. Nah, ada datang mengeluh kepada Nabi Sallam. Ya, bagaimana ini orang tua pernah ambil harta dari bapakku ini. Langsung Rasulullah tutup dia konsultasinya dengan mengatakan anta wa malu kalian nikah. Kamu dan bapakmu, kamu dan anak dan dirimu itu punya bapakmu. Selesai. Rasulullah tidak muluk-muluk kemudian jawab, kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Selesai. Subhanallah. Jadi ini kaitannya dengan hubungan dengan orang tua. Wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, demikian halnya dengan orang-orang yang minta-minta. Jadi wa kadzalika aidan fima, saya ringkas saja bacanya. Wa kadzalika aidan fima yakhussu mukhatibatan aw khatabat sa'il al-muhtaj. Begitu juga bagaimana kita berhadapan dengan peminta-minta pengemis. Nah, hampir setiap hari kita di jalan. Nah, katakan sini wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun kepada orang-orang yang minta-minta jangan kamu bertanya. Kalau ada minta-minta, jadi berkata, kalau dikasih kalau tidak, jangan bikin. Ya, tapi jangan digerta. Apa ini? Karena manusia seperti itu. Manusia sifatnya kalau dimintai, dia bosan. Mungkin satu kali datang dia kata kita Assalamualaikum, kepada semangat Pak. Oh iya, mesti. Oh iya. Besok datang lagi semangat. Oh iya. Kalau sudah keras jadi sudah kembali. Datang lagi, tutup pintu. Langsung kali hari itu di pintu tidak menerima sumbangan kecuali izin RT setempat. Nah, tidak bisa. Beda, Allah itu beda. Allah beda, semakin dimintai dia semakin senang. Ya, semakin dimintai maka Allah semakin senang. Ya, kalau makhluk tidak, semakin dimintai semakin dia bosan. Akan dikatakan wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini kita hubungan kita yang orang minta-minta jangan dibentak. Nah, jangan dibentak. Tapi hendaklah kita wa qulu linnasi husna. Kaidah ini kita terapkan. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ya. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita sehari-hari kita juga berinteraksi dengan orang-orang yang kurang senang dengan kita dan berbagai macam gosip, ejekan dan seterusnya. Ya, maka ya sikap yang kita berikan juga jangan memberikan sikap seperti yang mereka lakukan. Karena jika kita melakukan seperti itu maka kita sama saja dengan mereka. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran kaitannya dengan ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang-orang jahil yang menjahili kalian dengan perkataan-perkataan kurang baik, ya, maka balaslah dengan qalu salama, perkataan yang mengandung keselamatan. Masya Allah. Kalau mereka mendatangkan bentuk ejekan, bentuk fitnah, seterusnya, jangan balas fitnah, ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, ya, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Karena sebenarnya kehidupan kita ini, ya, ketika kebaikan itu banyak, ya, maka kejahatan itu sendirinya akan tenggelam. Ya, kenapa kejahatan begitu banyak? Karena kebaikan kurang tersosialisasikan, akhirnya dikalahkan. Maka dia menjadi kejahatan itu menjadi dominan. Nah, seandainya semua orang melakukan kebaikan dan kebaikan itu lebih banyak, ya, maka saya kejahatan itu akan tertutupi. Ya, sebagaimana halnya bidah dengan sunnah. Kenapa banyak bidah yang terjadi? Ya, karena sunnah kurang dihidupkan. Seandainya sunnah itu dihidupkan di mana-mana, sendirinya bidah itu akan hilang. Ya, jadi kehidupan dunia ini sering tarik menarik. Ya, karena itulah
itulah yang dimuliakan Allah SWT. Kita diperintahkan untuk selalu melakukan kebaikan di mana saja. Ya. Wa idza khatabahum, jadi kita lihat apa yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam memaknai ayat ini. Dia mengatakan fi bayani ma'na hadhihi ayat, wa idza khatabahum al-jahiluna billahi bima yakrahunahu min al-qawli ajabuhu bil ma'ruf min al-qawli wasaddad min al-khitab. Jika orang-orang jahiliyah ini mengucapkan kata-kata yang kurang baik, bahkan kepada Allah sekalipun mereka berkata-kata kurang baik kepada Allah, maka ya mereka mengatakan perkataan dan jawaban yang membawa kema'rufan, menjawab dengan kebaikan. Ya, dan bahkan mereka juga memperbaiki bahasanya, ya, dengan lebih baik dan lebih indah. Coba kita lihat ketika kasus zaman Rasulullah, ada orang-orang yang mencaci maki Tuhan-Tuhannya atau berhala-berhalanya orang kafir. Maka Rasulullah mengatakan, jangan kamu caci maki berhala mereka. Kenapa? Nanti mereka balas mencaci maki Allah. Kau caci maki Tuhan mereka itu tidak benar, mereka tidak benar Tuhannya. Tapi jangan kau caci maki, karena kalau kau caci maki mereka mencaci maki Allah, maka Anda berdosa gara-gara sebab Anda mencaci maki ya Tuhan mereka, maka Allah mencaci maki. Ya, begitu juga jangan kamu menjelek-jelekkan bapak seseorang. Bahkan Rasul mengatakan ada orang yang menghina bapaknya sendiri. Para sahabat heran, masa ada orang seperti itu tega dari menghina bapaknya sendiri? Kemudian jelaskan ya, dia menghina bapaknya orang lain, lalu orang lain yang menghina bapaknya itu membalas lalu bapaknya juga itu dihina. Sehingga dia yang menghina bapak orang lain juga tidak sama dia menghina bapaknya sendiri. Jadi bisa terjadi anak kita ini, saya tidak punya. Kebetulan saya sekolah saya tahu, anak sekarang tidak ada seperti ini, sepertinya. Ya, biasa saya mencari-cari siapa bapaknya. Oh itu namanya bapaknya jadi keguyonan. Subhanallah. Apalagi kalau ada orang tua kita dulu kan, namanya orang tua itu kan aneh-aneh, ya. Ya, ada sampel sekali ini sudah keren namanya. Ya, itu jadikan guyonan, jadikan apa namanya tertawaan. Subhanallah. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena ya menyebutkan kehinaan itu akan menyebabkan kita juga dibalas dengan kehinaan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian halnya dengan pembantu, apalagi dengan anak-anak, dengan istri, ya. Nah, semua kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Dan bermuasyarah, bergaullah dengan istri kamu itu dengan cara yang baik, ya. Berkatalah kepada pasangan hidupmu itu dengan pasangan yang baik, meskipun istri itu punya tanggung jawab, artinya kewajiban kepada suami yang sangat besar. Maka Rasulullah mengatakan seandainya bisa sujud makhluk itu kepada sesama makhluk, maka niscaya istri perempuan itu akan suruh sujud kepada suaminya. Bukan karena mentang-mentang begitu besarnya kedudukan dia, lalu begitu dia mengatakan perkataan yang kurang baik kepada istrinya. Tidak boleh. Karena apa? Mengatakan wa ashiruhunna. Bahkan ada solusi yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika seorang suami atau seorang istri yang mungkin diuji dengan pasangan hidupnya yang kurang menyenangkan, ya, maka Allah mengatakan asa anta takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu baik bagimu. Bahkan dalam Al-Quran lagi lebih jelas, fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu tidak suka pada sesuatu pada pasangan hidupmu, tapi ketahuilah mungkin dibalik kau tidak suka itu, kau tidak senang itu, justru terdapat hikmah yang sangat baik, kebajikan yang sangat banyak. Khairun katsira, kamu memperoleh kebaikan dari kekurangan yang dimiliki oleh pasanganmu. Ya, minimal engkau belajar sabar, ya, minimal kita belajar bersabar. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jika kaidah ini kita berlakukan dalam kehidupan kita, sebagaimana sebutkan dalam kitab ini. Ya, waktu ini kita bawa di dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Jangan kita berada selalu gini, waktu di rumah mungkin marah-marah, waktu linas husna. Ya, ada masalah, kenapa ini dalam rapat ini tidak ketemu pendapat ini, ya? Waktu linas husna. Yang lain lagi bukan ini. Katakanlah dengan perkataan
perkataan manusia dengan perkataan yang baik. Jadi dia dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu penting kaidah ini dalam kehidupan kita dan dalam menjaga keharmonisan ya kehidupan ya baik hubungan kita secara pribadi, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat di dunia kerja dan seterusnya. Jika kaidah ini diperlakukan, maka setiap orang akan merasa tenang dan damai bersama dengan kita, ya, sehingga dia merasa dihargai. Orang itu akan merasa